Seakan-akan pintu langit tertutup untuk doa kami. Ada apa ini? Apa yang kami lakukan sampai Allah tidak mendengar kembali rintihan kami ketika kami melaporkan pemimpin yang dipilih oleh Hajjaj bin Yusuf. Tanpa mereka sadari ada seorang ulama yang faqih mengumpulkan masyarakat Irak dan berkata, kalian lupa, kalian telah mengambil telur syubhat yang kalian serahkan hari sebelumnya, dan ketika kalian ambil hari setelahnya, telur itu sudah berbeda ukurannya dengan telur yang kalian miliki. Syubhatnya telur yang semacam itu yang menjadikan doa kalian tidak lagi didengar oleh Allah. Ada sebuah orang yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini salah satu di antara pemimpin yang zalim luar biasa, sukanya membunuh banyak orang. Menguasai banyak wilayah. Salah satu wilayah yang dikuasai oleh Hajjaj bin Yusuf itu adalah daerah Irak. Di situ ada Basrah, di situ ada Kufah. Dikuasai kemudian salah satunya oleh Hajjaj bin Yusuf. Tapi orang Irak dulu di awal-awal abad pertama Hijriah, orang-orang Irak itu adalah orang yang terkenal dengan ketakwaannya dan keimanannya. Doanya orang Irak itu mustajab. Maka kemudian kalau ada pemimpin yang telah ditetapkan oleh Hajjaj bin Yusuf untuk menguasai dan untuk memimpin Irak, masyarakat Irak itu dengan begitu santainya mendoakan dan mengangkat tangan supaya pemimpin yang dipilih oleh Hajjaj bin Yusuf itu mendapatkan keburukan. Dan doa mereka itu selalu dikabulkan oleh Allah. Pemimpin-pemimpin di Irak yang dipilih oleh Hajjaj bin Yusuf tidak pernah bertahan lama. Hajjaj bin Yusuf sempat stres, sempat frustasi. Ini gimana? Irak ini tidak bisa saya kendalikan. Irak ini gimana? Setiap ada pemimpin yang saya tugaskan di Irak, mereka tidak pernah bertahan lama. Hajjaj bin Yusuf setelah itu tiba-tiba memiliki satu pemikiran. Masya Allah, pemikirannya itu nyeleneh, tapi betul-betul dilakukan. Hajjaj bin Yusuf berkata kepada seluruh masyarakat Irak, masyarakat Irak, aku tahu kalian itu kemudian membenciku, tapi kalian adalah kemudian rakyatku. Maka aku akan memberikan perintah kepada kalian, dan siapapun yang tidak memenuhi perintahku, aku penggal kepalanya. Hajjaj bin Yusuf berkata, perintahku sederhana. Tolong kumpulkan semua telur dari rumah kalian. Dan kemudian semua telur yang kalian kumpulkan nanti dikumpulkan pada tempat yang saya tunjuk. Tapi masyarakat Irak kemudian tidak mengambil pusing. Dia kemudian mengambil telur. Setiap telur dibawa ke tempat yang ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf, diletakkan dalam satu tempat itu. Setelah semua rakyat Irak mengumpulkan telur, Hajjaj bin Yusuf dari kejauhan melihat, tersenyum, dan dia berkata, berhasil saya. Telur dikumpulkan, dibiarkan telur itu. 1 hari setelahnya Hajjaj bin Yusuf memberikan perintah yang kedua. Aku beritahukan perintah yang kedua. Telur-telur yang kalian telah kumpulkan hari kemarin, tolong diambil kembali. Silahkan diambil. Siapapun yang tidak mengambil telur, aku penggal kepalanya. Masyarakat Irak itu mulai kebingungan. Ini maksudnya apa? Disuruh ngumpulkan telur. Setelah ngumpulkan telur, kemudian disuruh ngambil telur. Dan ketika mereka akan mengambil telur, tentunya telur yang mereka ambil tidak sama dengan telur yang mereka berikan hari kemarin. Ada yang datang hari kemarin membawa telur yang lebih kecil, pulang-pulang membawa hari berikutnya telur yang lebih besar. Karena membedakan telur mereka itu yang mana tidak bisa. Lalu kemudian mereka pulang. Tanpa mereka sadari mereka telah mengambil telur syubhat. Telur yang sebenarnya bukan telur mereka, tetapi mereka ambil ketika tidak menyadari bahwasanya itu merupakan bagian dari konspirasinya Hajjaj bin Yusuf. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf senang. Biarkan 3 hari, biarkan telur itu dimakan dulu. Setelah kemudian telur itu kemudian dipastikan dimakan setelah 3 hari, Hajjaj bin Yusuf kemudian akhirnya memilih pemimpin yang akan diutus menjadi pemimpin di Irak. Mereka mengangkat tangan, mereka mengadu kepada Allah. Ya Allah, ini Hajjaj bin Yusuf orang yang zalim, mengirimkan kembali pemimpin yang akan memberikan kemadharatan bagi kaum muslimin di Irak. Maka usirlah dia supaya tidak nyaman berada di antara kami. 1, 2, 3, 4, 5 hari. Ternyata doa mereka tidak terkabul. Sampai akhirnya mereka mikir, masyarakat Irak, tumben. Biasanya tidak sampai 3 hari. Pemimpin itu kemudian tidak akan betah dan kemudian langsung pulang. Tapi kenapa khusus untuk kali ini
Doa kami seakan-akan tidak kemudian dibalas oleh Allah. Seakan-akan pintu langit tertutup untuk doa kami. Ada apa ini? Apa yang kami lakukan sampai Allah tidak mendengar kembali rintihan kami ketika kami melaporkan pemimpin yang dipilih oleh Hajjaj bin Yusuf. Tanpa mereka sadari ada seorang ulama yang faqih mengumpulkan masyarakat Irak dan berkata, kalian lupa, kalian telah mengambil telur syubhat yang kalian serahkan hari sebelumnya, dan ketika kalian ambil hari setelahnya, telur itu sudah berbeda ukurannya dengan telur yang kalian miliki. Syubhatnya telur yang semacam itu yang menjadikan doa kalian tidak lagi didengar oleh Allah. Kalau urusan telur hanya beda ukuran. Ketika kemudian hari kemarin kita membawa telur yang gede, kemudian hari ini kita mengambil telur yang lebih kecil, padahal sama-sama telur. Bukan kemudian telur, kemudian datang berikutnya membawa ayam. Nah, itu beda. Makanya jangan-jangan hari ini kita sering merintih mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Rohingya, mendoakan kemenangan bagi kaum muslimin. Tapi kenapa doa-doa kita seakan-akan membentur pintu langit? Mungkin salah satunya bukan hanya telur syubhat yang sudah masuk ke dalam perut kita. Banyak makanan haram yang masuk ke perut saya. Perutnya antum, perutnya anti. Dan itulah yang menjadikan akhirnya semua permintaan kita tidak pernah didengarkan oleh Allah ketika kemudian kita makan dari yang haram. Disitulah kita akhirnya faham, ikhwan. Orang yang paling ingin, makhluk yang paling pingin kita itu makan yang haram itu ternyata siapa? Iblis. Makhluk yang pingin supaya profesi kita itu tersentuh riba, profesi kita tersentuh dengan yang haram, profesi kita tersentuh dengan sesuatu yang dimurkai dan dibenci oleh Allah itu siapa? Iblis. Dan orang-orang yang kemudian bersamanya. Dan itu yang akan menjadikan kita memahami luar biasa itu. Dan itu yang kita khawatirkan apabila kita tidak memperhatikan profesi dan makanan kita. Karena makanan itu menentukan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kehidupan kita ini banyak memiliki pipa. Ada pipa kita menuju kepada anak. Ada pipa kita untuk beribadah. Ada pipa kita untuk kemudian dalam urusan-urusan kehidupan kita. Ada pipa kita bersama istri. Itu pipanya banyak. Tapi kalaulah kehidupan kita diilustrasikan kita memiliki pipa. Dan banyak pipa dalam kehidupan kita. Ternyata kalau kita perhatikan salah satu pipa yang paling gede dalam kehidupan kita itu adalah pipa yang bernama profesi dan makanan halal. Karena kalau kemudian kita bisa ibaratkan, kalau pipa kita yang gede ini dalam kondisi bersih, dalam kondisi kemudian tidak tersumbat dengan kotoran apapun, semua aliran kepada pipa kehidupan kita itu akan menjadi baik. Selama pipa profesi dan makanan halal kita bersih. Tapi kalau kemudian pipa yang paling besar yang berkaitan tentang profesi dan berkaitan tentang makanan kita itu kotor, berkarat, maka itu akan menyebabkan pipa-pipa yang tersambung dalam kehidupan kita itu menjadi kotor dan menjadi ternoda. Kenapa? Karena pipa besarnya sudah ternoda. Makanya maaf ya, kehidupan kita ini Masya Allah sangat tergantung dengan makanan. Makanya sampai kita menjumpai para ulama hadis itu sampai mengatakan kepada kita, hadis Rasulullah itu jumlahnya ratusan ribu. Bahkan maaf, kalau kita boleh mengacu kepada hafalannya Imam Ahmad. Imam Ahmad disebut dengan Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Hafalannya berapa? 1 juta hadis. Beda dikit dengan antum. Kalau antum 1, tidak ada jutanya. Itu pun innamal a'malu binniyat. Dia tidak bisa melanjutkan. Dan kita sedang menertawakan diri kita masing-masing. Itu kita. Imam Ahmad itu 1 juta hadis dihafalkan. Masya Allah. Itu 1 juta hadis. Belum lagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu jagonya menghafal. Makanya sampai Imam Syafi'i terkenal betul dari kecil tuh penghafalannya luar biasa. Imam Syafi'i itu kalau sudah menghafal, itu sampai tulisan di sebelahnya itu ditutup. Kenapa? Kelirik dikit hafal. Kalau kita kelirik sampai lirik betul-betul, enggak apal-apal. Itu kita. Itu Imam Syafi'i. Nah, kita kembali. Tinggalkanlah betapa merananya kita kalau sudah berada di hadis. Maka semua hadis Rasulullah itu kalau boleh kita katakan itu ada 1 juta hadis. Kemudian kita bertanya intinya itu yang mana? Karena segala sesuatu pasti ada intinya. 1 juta hadis yang pernah dihafalkan oleh Imam Ahmad. Bahkan lebih itu. Karena Rasulullah tinggal dan berdakwah selama 23 tahun. Yang namanya hadis itu kullu ma'udhifa ila rasul min qaulin au fi'lin au takririn.
Semua yang bersandar dari Nabi, perkataan, perbuatan, dan ketetapan selama 23 tahun itu sangat mungkin lebih dari 1 juta hadis.